Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Sherly Pratiwi di pelajaran Sejarah Peminatan 12 IPS. Hari ini anak-anak Ibu akan menyampaikan mengenai materi bab 3, yaitu Indonesia masa Perang Dingin. Nah, ini adalah peta konsep di mana Perang Dingin itu sendiri nanti berbicara mengenai latar belakang Perang Dingin, kemudian perkembangan Perang Dingin. Nah, yang ketiga adalah pengaruh dari Perang Dingin tersebut. Nah, hanya saja hari ini akan berbicara mengenai latar belakang terjadinya. Nah, ini merupakan tokoh masa Perang Dingin ya. Ada 4 tokoh. Yang pertama yaitu George Marshall ya sebagai Perdana Menteri Amerika Serikat. Kemudian yang kedua adanya Joseph Stalin. Kemudian yang ketiga yaitu Bernard Barus. Yang keempat yaitu Harry S. Truman. Nah, Bernard Barus ini sendiri tentunya adalah merupakan pencetus istilah dari Perang Dingin pada tahun 1947 yang menggambarkan hubungan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Kemudian yang keempat yaitu adanya Harry S. Truman. Nah, beliau adalah seorang presiden Amerika Serikat ke-33. Puncak karirnya adalah menjadi wakil presiden Roosevelt pada 1944. Nah, ketika Presiden Roosevelt meninggal dunia pada tanggal 12 April 1944, nah Truman diangkat menjadi presiden. Nah, salah satu kebijakannya yang berpengaruh pada Perang Dingin adalah doktrin Truman yang dikeluarkan pada tahun 1947. Nah, latar belakang Perang Dingin. Apa sih itu Perang Dingin? Nah, Perang Dingin itu sendiri merupakan sebuah fase ketegangan dunia karena adanya persaingan antara Amerika Serikat yang disebut dengan Blok Barat dan Uni Soviet yang sering disebut dengan Blok Timur. Nah, Perang Dingin itu sendiri terjadi antara tahun 1947 sampai tahun 1991. Nah, Perang Dingin lebih identik dengan perang ideologi ya dan perluasan pengaruh antara dua kekuatan besar. Nah, tujuan dari perang ini adalah mendapatkan banyak dukungan dari negara-negara di dunia. Nah, makanya istilah Perang Dingin sendiri diperkenalkan tadi ya oleh Bernard Barus dan Walter Lippmann pada tahun 1947 dari Amerika Serikat untuk menggambarkan hubungan yang terjadi di antara kedua negara adik kuasa tersebut. Nah, latar belakang terjadinya Perang Dingin. Nah, antara lain ya munculnya Amerika Serikat sebagai pemegang peranan penting dalam memperbaiki perekonomian Eropa Barat setelah adanya Perang Dunia Kedua. Nah, berakhirnya Perang Dunia Kedua ini yaitu pada tahun 1949 sampai 1989. Nah, di sisi lain juga, Uni Soviet berperan membangun perekonomian bagi negara-negara di Eropa Timur ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi latar belakang Perang Dingin, nah di antaranya adalah ya banyak sekali 3 faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Perang Dingin. Nah, tetapi sebelumnya ini ada negara-negara yang tergabung dalam blok barat maupun blok timur ya. Yang blok barat tentunya yang pro terhadap Amerika Serikat, yang bergabung terhadap Amerika Serikat. Kemudian ini adanya blok timur. Nah, untuk blok barat yaitu adanya negara Prancis, Inggris, Belgia, ya, Kanada, Norwegia, Denmark dan yang lain sebagiannya ya. Kemudian blok timur yaitu Uni Soviet, Cekoslovakia, Jerman Timur, negara Hongaria, Polandia, Bulgaria dan Rumania.
Nah, berikut ini adanya faktor-faktor yang mempengaruhi latar belakang Perang Dingin. Yang pertama, adanya penyebaran ideologi dan perbedaan paham. Yang kedua, adanya persaingan kekuasaan. Nah, yang ketiga, adanya persaingan militer dan pertahanan. Penyebaran ideologi dan perbedaan paham. Nah, salah satu faktor yang mendorong munculnya Perang Dingin adalah adanya perbedaan ideologi dan perbedaan paham antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Amerika Serikat dengan ideologinya yaitu kapitalisme dan liberalisme, sedangkan Uni Soviet ideologinya sosialisme dan komunisme. Nah, perang ideologi ini antara AS maupun US merupakan sebuah pertentangan antara dua sistem nilai ya yang saling berlawanan. Nah, pengertian kapitalisme. Nah, sekarang kapitalisme tentunya tadi ya ideologi yang dibawa oleh Amerika Serikat. Nah, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang dimana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, ini adalah pengertian liberalisme. Nah, apa itu sih liberalisme? Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Selanjutnya ini ada ideologi yang dibawa oleh Uni Soviet, yaitu komunisme. Nah, komunisme itu sendiri adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, kemudian sosial dan ekonomi yang bertujuan utamanya yaitu terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi. Nah, berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan adanya kelas sosial, kemudian adanya uang dan negara. Selanjutnya, nah ini ada pengertian sosialisme. Sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja. Nah, faktor kedua, adanya persaingan kekuasaan. Antara siapa? Tentunya antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Nah, Amerika Serikat dan Uni Soviet mempunyai kepentingan yang sama nih ya untuk menjadi penguasa dunia. Oleh karena itu, Amerika bersaing dengan Uni Soviet dengan cara-cara baru untuk mengembangkan kekuasaan di berbagai negara. Nah, di sini Amerika bertindak sebagai kreditor yang dimana dalam membantu negara-negara yang sedang berkembang. Nah, tujuan Amerika ini sendiri adalah meminjamkan modal ke negara untuk sarana pembangunan dengan harapan negara tersebut memiliki tempat pemasaran hasil industri serta menjauhkan pengaruh sosial komunis. Nah, salah satu kebijakan yang dilaksanakan oleh Amerika Serikat adalah mengeluarkan doktrin Truman ya pada tahun 1947. Sedangkan nih Uni Soviet memiliki taktik yang berbeda mengenai persaingan kekuasaan ini. Nah, Uni Soviet juga mengembangkan beberapa cara untuk menyaingi dominasi Amerika. Salah satunya adalah membantu perjuangan negara-negara berkembang melalui bantuan senjata dan tenaga ahli. Nah, misalnya pada di negara Vietnam, Kuba, dan Korea Utara. Nah, hal inilah dilakukan untuk mempengaruhi negara-negara tersebut adalah berhaluan komunis. Penyebab faktor yang ketiga, adanya persaingan militer dan pertahanan. Nah, persaingan militer dan pertahanan ini pertentangan ideologi antara AS dan US semakin melebar ya pada ranah persaingan militer dan pertahanan.
Hal ini tentunya dilakukan tujuannya untuk memperkuat pengaruh paham dan ideologinya di berbagai negara. Hampir semua langkah-langkah diplomatik dipengaruhi oleh tema-tema ideologis yang kemudian dilengkapi dengan perangkat militer. Nah, di sini ada perlombaan senjata yaitu nuklir, kemudian yang kedua adanya peralatan perang seperti kapal induk militer, kapal selam, tank militer, pesawat tempur. Nah, pertentangan antara negara AS dan US ini sendiri semakin meningkat sehingga terjadinya perlombaan senjata untuk menunjukkan kekuatan masing-masing negara. Nah, persaingan antar kedua negara tersebut meningkatkan upaya peningkatan teknologi persenjataan. Nah, ya, di sini teknologi persenjataan, nah adanya perlombaan senjata yaitu nuklir itu sendiri. Nah, sampai saat ini pun perkembangan penggunaan tenaga nuklir terus dilakukan di berbagai negara termasuk dalam persenjataan dan peralatan perang. Nah, selain itu, persenjataan nuklir kedua negara adik kuasa ini juga membuat beberapa peralatan perang. Nah, ini ya, peralatan perang seperti tadi kapal induk militer, kapal selam, tank militer, dan pesawat tempur. Nah, dan beragam kendaraan tempur lainnya tentunya. Nah, perang dingin antara AS maupun US bukan merupakan perang terbuka dan frontal ya. Jadi dalam medan perang namun lebih mengedepankan berbagai strategi peningkatan militer ya. Jadi adanya pemanfaatan teknologi kemudian maupun kekuatan pertahanan negara di sini. Kemudian ambisi kedua negara tersebut baik US maupun AS menjadi bercita-cita menjadi negara superpower, membuat persaingan dan penyebaran ideologi untuk menarik negara-negara kesatuan atau negara-negara sekutu menjadi lebih besar. Nah, jadi itulah 3 faktor yang melatar belakangi terjadinya perang dingin. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan sudah memperhatikan penjelasan dari Ibu mengenai latar belakang perang dingin. Sampai ketemu lagi dengan pertemuan berikutnya tentunya dengan materi-materi yang sangat menarik di kelas sejarah peminatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.